Halo adik-adik, apa kabar adik-adik yang di rumah? Pasti mereka baik-baik Kak. Iya, Kak Rita apa iya. kabarnya? Kak Rita kabarnya luar biasa, Kak Puji Iwel. Tuhan. Adik-adik, hari ini kalau adik-adik pengen ketemu sama kakak-kakak sekolah minggu, yuk buruan ikut link ini, masuk aja ke link ini biar bisa ketemu sama kakak-kakak sekolah minggu ya. Sekarang ya adik-adik. Ya adik-adik, sekarang kita mau mulaikan ibadah sekolah minggu ya. Yang pastinya adik-adik di rumah itu sudah berpakaian yang rapi dan mengambil tempat duduk yang manis supaya saat kita beribadah menyenangkan hati Tuhan. Nah, saat ini kita mau memuji Tuhan, kita mau menyanyi. Apa kabar? Mari bergembira. Apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan. Putar, 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 cari yang lain. Apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan. Putar, 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 cari yang lain. Ya adik-adik, sebelum kita memulai selanjutnya ibadah kita mau berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur di hari ini kami masih boleh ada dan Tuhan memberikan kami kesehatan, waktu untuk kami beribadah bersama teman-teman kami yang masing-masing di rumah mereka. Tuhan memberkati ibadah kami hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik, kita akan memulaikan pembacaan firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita menyanyi dulu ya. Bapa, aku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu, mari kita sikap doa ya adik-adik. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang selalu kami sembah. Di saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan ada di dalam hati kami. Semoga apa yang sebentar kami dengar, apa yang sebentar kami baca bisa menjadi pegangan dalam hidup kami agar kami bisa menjadi orang yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Amin. Kaleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah ku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Lukas 15 ayat 25 sampai 32. Judul perikop pembacaan, perumpamaan tentang anak yang hilang. Tetapi anak yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Ya, adik-adik, sekarang Kak Rita mau bercerita firman Tuhan yang baru saja kita baca bersama. Dan judul cerita firman Tuhan hari ini, hak atas pengampunan. Nah, di cerita ini Tuhan Yesus mengumpamakan tentang anak bungsu yang hilang. Mereka ini bersaudara berdua, dan si bungsu ini mempunyai kakak. Nah, kemudian anak bungsu ini dia meminta harta warisan bagiannya kepada ayahnya, yang sebenarnya harta warisan itu belum waktunya dibagikan. Tetapi karena anak bungsu ini memaksa, orang tuanya memberikan. Nah, adik-adik tahu, waktu diberikan harta bagiannya, dia pergi jauh meninggalkan ayahnya, dan di tempat dia pergi, dia berfoya-foya,
bersama dengan teman-temannya menghambur-hamburkan uang yang diberikan kepadanya. Nah, adik-adik tahu apa yang anak bungsu ini lakukan itu sebenarnya perbuatan yang salah, dan anak bungsu ini tidak menghormati orang tuanya. Nah, kemudian hari adik-adik ketika habis uangnya, dia baru menyadari apa yang dia lakukan dan dia bertobat atas kesadarannya sendiri. Dia mengambil keputusan, dia mau kembali pulang kepada orang tuanya. Tapi di setiap hari dia memikirkan, apakah saya masih bisa diterima kepada orang tua saya walaupun saya harus menjadi pekerja kepada orang tua saya. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke orang tuanya. Nah, adik-adik, apa yang terjadi sampai di sana? Ternyata ayahnya itu sangat senang sekali dia kembali pulang lagi. Yang beberapa waktu yang lampau ayahnya berpikir bahwa anaknya ini sudah meninggal karena sudah lama meninggalkan orang tua. Ternyata dia kembali dalam keadaan sehat. Karena itu ayahnya bersukacita, dan karena ayahnya bersukacita, anak ini telah bertobat mengakui kesalahannya yang lalu. Nah, seperti judul ceritanya, ketika kita mau bertobat, mau kembali hidup kita yang baru, nah di situ kita ada hak untuk mendapatkan pengampunan. Nah, karena itu dengan sukacita yang ayahnya rasakan, ayahnya membuatkan dia pesta dan menyembelih seekor domba. Tapi adik-adik, nah ketika sementara berpesta, kakaknya yang sulung itu kembali dari sawah. Nah, kakaknya heran, kenapa ada ramai-ramai ya di rumah? Terus kakaknya bertanya kepada pekerjanya yang di rumah. Ternyata pekerjanya bilang, ayahnya itu sedang berpesta karena ada adikmu yang sulung yang bungsu telah kembali. Karena itu ayahmu membuatkan pesta kepadanya. Nah, tapi si kakak yang sulung kecewa kepada ayahnya karena kakak yang sulung ini sudah bertahun-tahun hidup bersama dengan orang tuanya, bekerja, melayani orang tuanya, tapi dia tidak pernah dibuatkan pesta seperti itu bersama teman-temannya. Karena itu kakaknya kecewa. Kasihan ya Kak Rita. Iya, kasihan. Tapi makanya kakaknya yang sulung bilang, kok sepertinya saya ini dibedakan dari adiknya yang bungsu. Nah, tapi ayahnya itu datang dan berbicara kepada kakaknya yang sulung, Kak Iwel. Dia bilang, kan adikmu itu sudah lama hilang dan sekarang kembali pulang. Jadi ayah patut bersukacita karena itu ayah buatkan pesta. Tapi kan kamu selama ini tinggal bersama dengan orang tua. Jadi kamu kapan saja kamu mau membuat pesta bisa. Dan apa yang ayah punya itu punya kamu juga. Nah, akhirnya kakaknya juga bisa mengerti dan bisa menerima semuanya itu. Nah, adik-adik, karena itu Tuhan Yesus mau kita, walaupun kita seringkali bertengkar dengan kakak atau adik kita atau teman-teman kita, dimanapun kita berteman, jangan sampai kita menyimpan sakit hati atau dendam. Karena Tuhan Yesus mau kita harus memaafkan sesama kita, mengampuni sesama kita. Nah, kalau kita sudah bisa berbuat itu, Tuhan Yesus senang. Dan seperti Bapa yang kehilangan anaknya telah kembali, dia bersukacita karena anaknya juga sudah mengakui dosa dan kesalahannya. Nah, adik-adik, ceritanya pokoknya kita harus tetap saling memaafkan, terlebih lagi kepada orang tua kita. Kita harus jujur juga dong Mama Rita, kalau misalnya kita hari ini lagi ngapain, maksudnya kita kayak jatuhin piring atau apa, terus kita diem-diem gak mau kasih tahu ke orang tua, kita harus bilang, Ma hari ini aku berbuat salah, Pak aku berbuat salah. Kayak gitu tuh orang tua kita pasti senang loh, karena kita bisa jujur ke orang tua. Tapi kalau kita cuma diem, terus tiba-tiba orang tua tahu kan pasti kita dimarahin kan Jadi kita harus jujur kepada orang tua. Dengan kita jujur, Tuhan Yesus senang karena kita mau jujur apa yang kita telah lakukan. Orang tua juga mengampuni adik-adik. Iya, nah adik-adik
ada yang menarik loh yang Kak Dita mau sampaikan. Nah, pertobatan mendatangkan sukacita yang besar bagi Allah. Sebagaimana Bapa menerima kembali anaknya yang hilang, Allah kita adalah Allah yang murah hati, panjang sabar, dan pengampun. Maka sebagai anak-anak Allah, mari kita pun menunjukkan sikap yang sama. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Saat ini kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita-Mu di hari ini, di mana Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kami semua untuk mau mengakui kesalahan dan dosa yang telah kami lakukan. Ketika kami mengakui semuanya itu, kami percaya Tuhan Yesus akan mengampuni segala dosa kami. Terima kasih banyak Bapa, kami mau terus belajar untuk saling mengasihi, mengampuni sesama kami. Terima kasih Tuhan, ini doa sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Jadi adik-adik, gimana tadi ceritanya? Pasti adik-adik bisa menerima ceritanya dengan baik kan? Adik-adik, kita harus saling mengasihi, saling mengampuni ya. Kalau kita saling mengasihi dan mengampuni, Tuhan Yesus bakalan sayang sama kita. Oke adik-adik, mari kita menyanyi ya. Satu lagu, Mengasihi Lebih Sungguh. Adik-adik, sekarang kita mau masuk ke persembahan syukur ya. Kalau adik-adik ingin memberikan persembahan, bisa minta tolong ke papa dan mama untuk mengirim ke gereja atau bawa ke gereja. Oke adik-adik, mari kita menyanyi Berlimpah Sukacita. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita berdoa ya untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Sikap doa yang manis ya adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, kami sudah memberikan persembahan syukur kami. Kiranya persembahan yang kami bawa hari ini Tuhan menjadi dalam nama-Mu. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini menjadi berkat buat banyak orang dan menjadi berkat buat orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin.
Adik-adik, jangan lupa ya ada ibadah Zoom Minggu The Grace Kids jam 9 waktu Indonesia bagian Barat dan Komisi Anak GKI Gejayan jam 10. Dan adik-adik jangan lupa juga ya hari Jumat ada Hello Kids setiap hari Jumat jam 4 sore di YouTube channel GKI Gejayan. Oke adik-adik, sebelum kita berpisah mari kita menyanyi lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Manis dan indah, kasih Yesus. Manis dan indah, kasih Yesus. Manis dan indah, oh oh kasih Yesus. Lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra. Oh oh kasih Yesus. Sekali lagi ya. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh kasih Yesus. Lebih dalam dari lautan, lebih dari langit, lebih luas dari samudra. Oh oh kasih Yesus. Oke adik-adik, ibadah hari ini telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.